Shalom. Ada sukacita pagi ini. Saudara, Merry Christmas. Kita memperingati Natal dalam suasana yang berbeda tahun ini. Tetapi saya percaya bukan suasana yang menentukan hati kita. Pencarian kita akan Tuhan itu akan menjadi sebuah titik balik yang membedakan cara kita merayakan Natal. Bergantung dari bagaimana hati kita datang kepada Tuhan. Hari ini Abuna akan berbagi firman Tuhan mengenai 3 berkat Natal buat kita yang kita akan pelajari dari nubuatan Nabi Yesaya. Buka Alkitab saudara, Yesaya pasal yang ke-9. Kita mulai dari pasal 8 ayat 23 dan pasal 9 ayat yang pertama dan kedua. Ini adalah kalimat yang nyambung sebetulnya, tapi dibedakan berdasarkan pasalnya oleh pembuat Alkitab. Kita mulai pasal 8 ayat 23. Kita baca sama-sama 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di mana? Di negeri kekelaman. Atasnya telah bersinar. Bersama-sama engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Saudara, nubuatan Yesaya ini kurang lebih dengan situasi kita. Bagaimana kehidupan, ekonomi, segala aktivitas, dan hubungan-hubungan sosial kita menjadi terhimpit karena pandemi yang masih belum berakhir. Satu varian belum selesai, muncul varian yang baru. Kita seperti hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Kita seperti hidup dalam dunia yang kehilangan sukacita. Cara kita berinteraksi sudah berbeda. Dulu begitu sukacitanya kita bersalaman dan menyapa satu dengan yang lain di dalam gereja. Sekarang kita berjarak dengan orang dan cukup begini. Dulu kita beribadah di ruang gereja, ya, bergegas dari rumah untuk duduk mendapatkan kursi. Sekarang kita beribadah di halaman, saudara. Sekarang kita beribadah melalui aplikasi Zoom. Sekarang kita tadi malam misalnya, kita ibadah streaming. Siapa yang tadi malam mengikuti ibadah streaming? Angkat tanganmu. Ya, jangan sampai orang dari luar gereja kita yang lebih banyak dapat berkat daripada Anda. Kita mengikuti ibadah streaming melalui YouTube. Dunia sudah berubah. Dan saya percaya bukan menuju ke arah yang baik. Ada hal-hal yang iblis juga kerjakan secara paralel untuk membuat dunia semakin gelap. Dan hari ini kita belajar berpengharapan dengan melihat apa yang dinyatakan oleh Yesaya. Di dalam pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Entah kegelapan apa yang meliputi kita hari-hari ini. Kita bisa saja mengatakan itu pandemi. Kegelapan itu bisa saja sebagai sebuah masalah, pergumulan yang tidak kunjung selesai. Orang berada dalam gelap itu tidak tahu harus bertindak apa. Dia tidak mengerti jalan, dia tidak bisa mengerti situasi yang ada di sekelilingnya. Dia kehilangan orientasi. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di sekelilingnya. Kenapa orang bisa mata gelap? Karena dia berada di dalam kegelapan. Kenapa orang berada dan bisa dikuasai oleh roh jahat? Karena dia mengundang kegelapan itu masuk dan dia menjadi lebih semakin gelap. Ada yang aneh, saudara. YouTube-nya Revo pelepasan itu ratingnya tinggi sekali. Padahal itu belum layak menerima iklan, tapi YouTube memasukkannya sebagai iklan. 2 pelepasan. Itu begitu diminati orang. Kenapa, saudara? Ini semua menjadi manifestasi bagaimana kita sekarang berada di dalam dunia yang gelap. Dan ini bukan cerita baru. Di zaman Yesaya, kegelapan itu sudah dimulai. Sebelum Yesaya, pada waktu iblis jatuh ke bumi, sebelum penciptaan manusia, kegelapan sudah dimulai. Makanya di dalam Kejadian pasal 1 itu, Tuhan menggeser kegelapan. Dengan apa? Dengan cahaya. Kegelapan hanya bisa digeser dengan cahaya. Hari ini, entah kegelapan apa yang sedang melanda hidupmu, entah kegelapan apa yang sedang membawamu berjalan
tanpa kemampuan untuk melihat keadaan di sekelilingmu. Kegelapan dalam bisnis, kegelapan dalam kesehatan, kegelapan di dalam kehidupan, dalam hubungan sosial. Dengarkan saya baik-baik. Kegelapan bukan sesuatu yang baik, saudara. Kegelapan tidak pernah berasal dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita satu jawaban. Di Natal ini, 25 Desember, tahun 2021. Dan Anda yang ada di rumah, bahwa terang besar sudah terbit. Haleluya. Anda kehilangan harapan itu berada di dalam kegelapan, saudara. Anda berada dalam kesedihan, Anda berada dalam kegelapan. Dan hari ini terima janji kebenaran firman Tuhan, bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Ketika dikatakan bangsa, itu komunitas orang, satu kelompok bangsa yang besar, yang berjalan dalam kegelapan. Berjalan dalam kegelapan, tidak tahu harus bagaimana, tapi dia harus berjalan. Dia meraba-raba, dia mencoba memprediksi jalannya, tapi tidak tahu apakah yang baik yang ada di depannya atau yang buruk. Tetapi bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Poin pertama, berkat Natal untuk kita semua. Mari kita matraikan di dalam hati kita bahwa kelahiran Kristus akan membawa kita from darkness, dari kegelapan, to light, kepada terang. From darkness to light. Maka saudara, ini adalah pengharapan. Orang yang ada di bumi, terang yang paling besar di dunia ini adalah matahari. Betul saudara? Orang yang ada di bumi ya, bukan berada di alam semesta. Ada bintang lebih terang dari matahari kalau di alam semesta. Orang yang berada di bumi. Kalau coba Anda nyalakan senter di jam 12 siang. Nyala senternya nggak kelihatan. Coba nyalakan korek api. Nggak kelihatan karena ada terang yang lebih besar. Dan Tuhan jauh lebih terang dari matahari. Dia adalah terang itu sendiri. Dia berkata, aku adalah terang dunia, the light of the world. Maka ketika dia hadir, tidak ada pilihan. Cek, 1, 2. Maka ketika Tuhan hadir, tidak ada pilihan bagi kegelapan kecuali menyingkir. Satu-satunya cara menjawab dan menyingkirkan kegelapan adalah dengan menghadirkan terang. Jangan coba-coba untuk melawan kegelapan dengan kuasa dan kemampuanmu sendiri. Nggak bisa. Entah kegelapan apa yang sedang melingkupimu. Entah apa yang menjadi alasan di mana Anda berjalan dalam kegelapan hari ini. Jangan pernah melakukannya dengan kekuatanmu. Hadirkan Tuhan dan engkau akan melihat kegelapan menyingkir dengan sendirinya. Musuh kegelapan adalah terang. Dan tidak ada terang yang lebih besar dari terang Tuhan. Yesaya memberikan nubuatan bahwa era kegelapan akan berakhir dengan kelahiran Raja Damai, kelahiran Mesias. Ketika kita memperingati kelahiran Kristus di setiap bulan Desember, itu bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa terang ada di dalam hidupmu. Saat engkau mengaku percaya Yesus dan Juru Selamatmu, terang menjadi bagian hidupmu. Apa yang membuat Anda masih berjalan di dalam gelap? Karena pilihan-pilihan. Terang dan gelap itu tidak bisa kita lewati sekaligus. Kaki kiri di gelap, kaki kanan di terang. Tidak bisa. Kalau gelap-gelap sekalian. Kalau terang-terang sekalian. Terang dan gelap tidak bisa berada di dalam satu tempat. Itulah sebabnya dalam penciptaan. Tuhan tahu bahwa kegelapan itu adalah lambang kejahatan. Makanya dia hadir. Hari pertama ada pemisahan antara terang dan gelap. Dan Tuhan memisahkan terang dan gelap tidak dengan menghadirkan benda-benda langit, benda-benda penerang. Dia hadir dirinya sendiri sebagai sumber terang. Tidak ada yang lebih terang daripada Tuhan. From darkness to light. Hari ini, kegelapan apa yang melingkupi hidupmu? Ada kabar baik, a good news untuk kita semua. Bahwa Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah melakukan pemindahan setiap orang yang percaya kepadanya dari kegelapan, from darkness to light, kepada terang. Hari ini pulang meninggalkan gedung gereja ini, halaman pelataran bait Allah, pelataran Tuhan, kau pulang dengan terang di dalam hidupmu. Karena Yesus sudah lahir dan sudah ada di dalam dirimu. Saat engkau mengaku percaya, maka terang itu akan muncul.
Apa yang membuat? Coba ambil lilin, saudara, lalu Anda tutupi lilin itu. Lilin tetap menyala, tapi terangnya tidak kemana-mana. Ketika Anda percaya, ada terang di dalam dirimu. Tapi apa yang membuat terang itu tidak memancar? Yesaya pasal 9, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bukan hanya terang, tapi terang itu memancar. Berarti penutupnya sudah diangkat. Lilin tetap menyala. Kalau Anda tutup lilin itu dengan mangkok, maka terangnya tidak akan kemana-mana. Demikian dengan hidup kita. Saat mengaku percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat kita pribadi, terang sudah ada di sini. Tapi apa yang membuat dia tidak bisa shine, tidak bisa memancar keluar? Karena ada yang menutupinya. Maka hari ini bekerja sama dengan Tuhan. Karena pesan Tuhan sangat jelas. Anda yang ada di sini maupun Anda yang ada di rumah, bahwa terang sudah ada di dalam hidupmu. Izinkan terang itu memancar. Singkirkan setiap penghalang yang berasal dari kedagingan, yang berasal dari dunia ini. Singkirkan supaya memancar. Saudara, kalau terang Tuhan ada di dalam diri kita, maka wajahmu akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Hari ini, coba lihat kiri kananmu. Itu wajah kemuliaan. Katakan, wajahmu wajah kemuliaan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya. From darkness to light. Kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan seperti lagunya Sheila tadi. Ketika kita berada dalam kegelapan. Tidak bisa. Tuhan mau melakukan apapun, kita tidak akan pernah bisa melihat. Karena gelap. Ya, gelap. Kenapa orang bisa melihat, saudara? Bukan karena ada cahaya dari mata kita mengenai benda itu, sehingga kita bisa melihatnya. Tidak. Ada sumber terang mengenai benda itu memancarkan cahayanya ke dalam mata kita. Itu sebabnya kita bisa melihat. Jadi ada pantulan cahaya dari benda itu yang memancar ke mata. Nah, kalau Anda membawa terang di dalam diri saudara, Anda bisa melihat banyak hal. Haleluya. Dan Anda juga bisa dilihat oleh orang lain. Kenapa? Karena cahaya itu berasal dari dalam dirimu dan masuk ke mata setiap orang. Betapa indahnya berita Natal yang pertama untuk kita. From darkness to light. Dari kegelapan menuju terang. Hari ini pegang baik-baik. Pastikan ketika Anda keluar dari gereja nanti, aku akan berjalan di dalam terang. Bisnisku berjalan dalam terang. Pekerjaanku berjalan di dalam terang. Hidupku berjalan di dalam terang. Orang yang berada di dalam terang, saudara, Tuhan ubah. Ketika Tuhan Yesus lahir, dia memindahkan posisi kita dari gelap kepada terang. Anda bisa melihat dalam gelap? Nggak bisa. Nothing. Tidak terlihat. Tapi di dalam terang, kita bisa kelihatan eksistensinya, bisa terdefinisi, bisa teramati. Poin yang kedua, yang menjadi berkat Natal buat kita, bukan hanya from darkness to light, tapi Tuhan akan membuat kita from nothing to something. Nothing, kegelapan itu nothing, saudara. Nothing. Anda tidak bisa melihat apa-apa dalam gelap, walaupun ada. Tidak tahu. Makanya kalau lampu mati, Anda meraba-raba, senter mana? Senter mana? Senter mata? Senter mana? Kenapa kakimu terantuk? Karena Anda nggak, dia ada, tapi Anda tidak tahu. Nothing. Kegelapan akan menihilkan kita. Itu tujuan kegelapan dalam hidup kita. Untuk menghancurkan kita, mengikis kehidupan kita. Maka hari ini berita baik yang kedua. Ketika Tuhan hadir dan Anda merimain dalam pikiranmu bahwa dia hadir lahir ke dunia ini untuk membuatmu berubah. Memindahkanmu dari tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu yang berarti. From nothing to something. Kita di dalam Tuhan itu menjadi sesuatu yang berharga, saudara. Tuhan angkat dari tempat yang kotor. Tuhan bersihkan dan Tuhan layakkan. Tuhan ubah kita. Tuhan pindahkan kita dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Dan Tuhan ubah menjadi baru.
Makanya Bunda selalu berkata, yang penting sekarang adalah bagaimana hidupmu di titik ini dan ke depan. Bukan lagi hidupmu dari titik ini ke belakang. Kalau ke belakang tidak ada apa-apanya, sekarang mulai sekarang titik sekarang sampai ke depan, jadilah sesuatu yang berarti. Kenapa Tuhan mau memindahkan kita dari nothing menjadi something? Karena setiap orang, anak Tuhan yang bernafas itu berharga bagi Tuhan. Bapak dan Ibu, kita ini orang yang berharga bagi Tuhan. Orang yang berharga bagi Tuhan pasti dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Coba Anda punya benda berharga, Anda taruh sembarangan? Tidak. Digondol maling. Dan Anda harus menjaganya supaya ketika Anda membutuhkannya, Anda bisa memakainya lagi dan tahu. Demikian juga dengan Tuhan. Sesuatu yang berharga di mata Tuhan itu selalu berada di dalam pandangan mata Tuhan. Dia melihat. Kenapa gembala-gembala itu yang dipilih oleh Tuhan sebagai orang yang pertama mendengar berita tentang kelahiran Mesias? Karena mereka nothing, saudara. Mereka tidak dianggap. Abuna selalu menjelaskan bahwa mereka seperti bau domba. Pekerjaan yang hina. Pekerjaan yang tidak memiliki strata sosial. Tidak elit. Ada ya, yang nggak ada juga ya, nggak dianggap. Nothing. Nggak enak loh, saudara. Saya pernah ketemu seseorang, marah sekali pada saya. Saya tidak tahu kenapa dia marah. Ya, merasa tersaingi. Jadi dalam pertemuan, apa yang terjadi? Dia tidak nyapa. Dia tahu saya ada di situ, saya diam. Ini gimana ya caranya menyapa orang ini? Nggak enak loh dicuekin. Nggak enak toh? Nggak enak. Apa yang saya lakukan? Saya ambil tangan Abu Nimah, kita datang ke depannya. Halo Tante, Shalom. Saya Sony, masih ingat. Udah mukanya udah belepotan. Saudara, nothing to something. Itu adalah rencana Tuhan yang besar bagi hidup kita. Anda pikir hari ini Anda bisa berhasil, itu karena kekuatanmu. Oh tidak, saudaraku. Itu karena Tuhan mengubah hidup kita. Haleluya. Tuhan mentransformasi hidup kita. Mengapa kita bisa bekerja dengan baik hari ini? Kenapa mungkin kita makin pintar? Kenapa kita makin berhasil? Makin diangkat Tuhan tinggi dalam pekerjaan? Itu karena Tuhan membawa kita menjadi seseorang yang something dalam level dan grade yang lebih tinggi. Ini bukan hasil usaha manusia, tapi hasil usaha kita. Hasil usaha kita. Betul? Bukan hasil usaha Tuhan. Banyak orang mengandalkan dirinya sendiri hari-hari ini dan berkata, ini kan karena aku. Ini karena kemampuanku. Dia lupa bahwa semua itu akibat peran Tuhan yang nyata di dalam hidupnya. Kalau kita masih bernafas hari ini, masih sehat hari ini, masih punya pekerjaan, masih punya bisnis, masih punya keluarga, mari kita ingat, itu karena campur tangan Tuhan yang telah membuat kita dari tidak punya apa-apa. Dari tidak punya apa-apa. Saya paling terberkati kalau mendengar kesaksian orang mengenai bisnisnya dan pekerjaan. Bagaimana dia merintis pekerjaan dari nol. Dari usaha kecil-kecilan. Lama-lama makin besar. Tokonya makin besar. Pabriknya makin besar. Penjualannya dari kota mulai melebar menjadi kota-kota. Setelah kota-kota mulai loncat keluar kota. Mulai loncat ke luar negeri. Itu semua karena intervensi Tuhan membuatmu berhasil. Haleluya. Maka di Natal kita harus ingat seperti apa diri kita hari ini, saudaraku. Itu karena Yesus sudah lahir bagimu 2000 tahun yang lalu. Karena bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya, terang telah bersinar. Kalau terang Tuhan bersinar atasmu, maka Tuhan akan membawa kita dari satu stage ke stage berikutnya. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Abuna itu percaya ya, bahwa anak Tuhan, di dalam dia itu, Tuhan akan bawa kita seperti naik tangga. Bukan malah makin turun. Naik tangga. Yang namanya naik tangga itu, saudara, tidak pernah dikatakan orang naik tangga tapi dari atas ke bawah. Betul toh? Orang naik tangga itu dari mana? Dari bawah ke atas.
Dari bawah ke atas. Dari bawah. Mau kemana kamu? Mau naik. Mau kemana? Mau naik. Bukan kayak gitu hukum Tuhan. Dari bawah ke atas. Namanya merangkak. Step by step. Langkah demi langkah. Itu hukum di dalam Tuhan. Setiap selesai Tuhan memproses kita di satu level, Dia akan naikkan level something kita pada grade berikutnya. Dan itu yang harus kita ingat di Natal ini. Tuhan yang menjadikan kita hari ini seperti ini. Haleluya. Lihat wajah kiri kananmu. Itu adalah produknya Tuhan hari ini. Amin. Dan tahun depan Anda akan melihat produk yang sama tapi dengan kualitas yang lebih baik lagi. Haleluya. Kasih tahu kiri kananmu, aku melihat hidupmu tahun depan. Katakan, jauh lebih baik dari tahun ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena Tuhan, from nothing to something. Makanya kita tidak boleh bermegah. Itu hasil usahaku, itu hasil kemampuanku. Itu karena aku pintar, itu karena aku cerdas. Itu karena aku punya hubungan dengan pejabat. Oh tidak, semuanya itu tidak berlaku dalam Tuhan. Karena Dia adalah terang yang lebih besar dan tidak ada yang lebih besar lagi dari Dia. Mengapa Bunda selalu katakan bahwa promosi itu berasal dari Tuhan? Orang tidak akan pernah bisa menjegal kakimu kalau Tuhan bilang ya, orang tidak akan pernah bisa berkata tidak. Malah orang itu akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Natal dan semangatnya tidak hanya membuat kita from darkness to light, tapi membuat kita from nothing to something. Nah, Bunda ingat waktu masih masa mahasiswa dulu. Ya, orang Nias, saudara. Papanya Bunda itu pegawai negeri. Jadi uang kiriman setiap bulan pakai dulu pengiriman pakai wesel pos. Ya, 50.000. Cukup tidak cukup. Uang kos sudah 25.000. Jadi 25.000 untuk makan. Dan saya pernah melakukan hal yang seperti ini. Mohon maaf, saudara. Saya datang bertamu di rumah orang tepat jam makan. Anda mengerti maksudnya? Supaya saya diundang untuk makan. Itu mahasiswa di Satya Wacana. Jadi saya cari nanti, hari ini jadwal siapa saya datang. Biar makan. Jujur. Ya. Saya jualan koran. Dan saya kenal semua dosen. Saya beli koran dong pada saya. Saya datang ke gedung F, saya datang ke gedung C. Beli koran. Supaya aku bisa makan bulan ini. Saya begitu. Saya angkut beras. Lihat Abuna. Ini miring toh. Beras. Makanya saya paling jengkel kalau pengerja enak-enakan di gereja kita ini. Untung pengerja kita itu nggak enak-enakan. Semua pekerja keras. Kenapa Bunda bisa berdiri hari ini? Setiap Sabtu saya ngangkut beras ke pasar. Dapat uang 500. Itu bisa makan 2-3 hari. Dulu itu uang 150 masih kuat. Masih bisa makan, saudara. Untung saya ketemu Abuni. Tahun pertama itu tahun menyiksa. Tahun kedua saya baru ketemu Abuni. Kehidupan berjalan lebih enak sedikit. Jadi uang jajannya berbagi dengan saya. Lihat ya. Makanya saya berkata, wah ini cinta pertama ini harus terus dipertahankan, saudara. Tapi untung bukan saya yang suka pada Abuni, Abuni yang suka pada saya. Ceritanya akan berbeda kalau Abuni yang cerita. Iya tuh. From nothing to something. Makanya kita nggak boleh gagah-gagahan. Baru dapat berkat sedikit udah bagaimana gitu. Kayak ada telur di sini. Kayak ada bola di sini. Saudara, Anda menjadi seperti hari ini karena Tuhan. Dan kalau Anda terus konsisten di dalam Tuhan, Tuhan akan bawa hidupmu naik. Bukan semakin berkekurangan, semakin banyak, semakin bertambah, bukan semakin kehilangan. Itu adalah semangat Natal. From darkness to light. From nothing to something. Aduh, haleluya. Yang terakhir, saudara. Apa yang menjadi berkat Natal buat kita? Coba lihat, saudara. Di dalam ayat 23 pasal yang ke-8. Ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Lihat ayat yang kedua. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mengapa Natal dikatakan joyful to
to the Lord itu bicara tentang sukacita yang besar. Tuhan akan membawa kita dalam sukacita yang besar. Dan kelahiran Kristus adalah sebuah sukacita yang besar. Apa lawan dari sukacita? Sadness, kesedihan, kepedihan, tragedi. Itu digambarkan dengan sangat indah oleh Yesaya. Bagaimana bangsa Yahudi berada di dalam penjajahan, berada di dalam kesuraman. Ini jarak antara nubuatan Yesaya dengan kelahiran Kristus itu jauh sekali. Bahkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru jaraknya 400 tahun. Bangsa Israel itu udah kehilangan harapan. Berada dalam kesedihan. Ada kuk penjajahan di atas pundak mereka. Wow, tapi karena dia hadir dan dia lahir, Tuhan akan ubah kesedihan menjadi sukacita. Dan di situ dikatakan joyful. Joyful. Bukan hanya sukacita biasa. Sukacita yang meluap-luap keluar. Penuh. Coba kalau Anda menuangkan air di gelas, ya, airnya adalah sukacita. Separuh gelas itu sudah sukacita. 3/4 sudah sukacita. Penuh sudah sukacita. Tapi Anda terus tuang sehingga keluar. Itu yang disebut dengan joyful. Itu yang disebut dengan kepenuhan. Bukan sekedar penuh, tapi Anda berbagi sukacita itu kepada orang lain. Pada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Mukamu itu adalah tanda minimal untuk melihat sukacita. Coba lihat wajah kiri kanan. Itu tanda sukacita enggak? Lihat wajahnya. Iya toh. Walaupun maskermu ditutup, kelihatan loh orangnya senyum atau bercatut. Kelihatan. Walaupun pakai masker. Natal bicara mengenai sukacita yang Tuhan hadirkan. Orang kalau bersukacita, dia mendapat berkat yang besar. Abuna setiap kali mendapat berkat, apapun itu, selalu Abuna katakan, every day with miracle. Oke? Every day. Jadi anak-anak sudah tahu. Every day with miracle. Ya tahu? Kalau Abuna sudah teriak begitu, wah pasti ada sesuatu yang Abuna alami. Itu tanda sukacita. Kita masih bernafas, kita juga harus bersukacita. Masih sehat, kita harus bersukacita. Masih bisa makan, kita harus bersukacita. Karena Tuhan adalah sumber sukacita itu. Kalau Anda menonton Mr. Bean, kenapa Anda bisa ketawa? Karena lucu. Ya toh? Lucu. Tapi coba acara Mr. Bean-nya selesai. Anda kembali muram. Kesedihan akan kembali hadir dalam hidup saudara. Kenapa? Karena sukacita itu berasal dari luar. Tapi joyful to the Lord itu bicara mengenai bagaimana Anda menjadikan Tuhan sumber sukacita dari dalam dirimu. Dari dalam hatimu. Sumber sukacita itu kalau ada di sini saudara, dia akan meluap keluar. Bukan hanya memenuhi hidupmu, tapi memenuhi hidup orang-orang lain yang ada di sekelilingmu. Ada orang-orang itu, kalau dia hadir di samping kita, kita jadi ngantuk. Ada toh? Ada orang-orang kalau dia hadir di samping kita jadi gerah. Rasanya gimana gitu. Tapi kalau ada orang-orang, kalau hadir di samping kita, rasanya kita ikut merasakan passionnya. Kita ikut bersukacita, kita rasanya bergairah gitu loh saudara. Haleluya. Ya, nggak malas jadi ikut bekerja. Kinerjanya jadi meningkat. Nah, itulah yang disebut dengan joyful to the Lord. Sukacita untuk Tuhan, sukacita dari Tuhan, sukacita bersama Tuhan. Karena mengalami kepenuhan. From sadness to joy. Oh, betapa indahnya kalau kita hidup bersukacita terus di dalam Tuhan. Ada lagu itu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Itu hanya bisa terjadi ketika Tuhan sumber sukacita itu ada di dalam diri kita. Haleluya. Pemain musik maju ke depan. Hari ini Anda pulang dengan 3 berkat Natal. Yang pertama ada terang dalam kehidupan kita dan seluruh aspek hidup kita. Haleluya. Yang kedua, betapa pentingnya kita sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Sehingga dia membuat kita dari tidak ada apa-apa menjadi sesuatu yang berarti.
Dan yang ketiga, kita pulang dengan sukacita. Ya, from darkness to light. From nothing to something. From sadness to joy. Orang yang pulang dengan joy akan tahu bahwa Tuhan akan beracara di dalam hidupnya. Haleluya. Tahun 2022, Abuna sangat percaya itu menjadi puncak dari semua apa yang menjadi janji-janji Tuhan yang kita terima di tahun 2021.